Kalau sebenarnya soal, kan kita ini melihat dari yang pernah berada di dalam ya sistem pemerintahan. Ada cerita-cerita yang menarik tadi. Sebenarnya kalau soal ide, gagasan, atau program yang akan dikedepankan tidak pernah kering, walaupun mungkin berbeda-beda ya. Kita pernah dengar tadi misalnya revolusi mental, sekarang Pak Prabowo juga punya program-program yang bagus ke depan, dan kesejahteraan rakyat selalu disinggung di setiap pidato-pidatonya. Terakhir kabinet tidak boleh memiliki dendam politik. Kan itu menarik sebenarnya ya. Tapi memang juga kita ingat yang dulu misalnya, Pak Jokowi pernah bilang jangan memunggungi laut. Artinya laut menjadi utama, tapi kan kita nggak pernah terlihat bagaimana konkretnya begitu. Persoalannya bukan di ide, gagasan, programnya, tapi membumikan itu dan menjadi persoalan mentalitas sendiri. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terutama tampak pada ketidakkonsisten antara gagasan dan eksekusi, tindakan. Jadi hipokrisi politik itu yang terawat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga seringkali kita terkecoh pada apa yang disampaikan. Sebenarnya yang kita butuhkan ke depan itu bukan kepemimpinan dengan gaya retorika, karena kita telah belajar dari sejarah betapa banyak retorika yang akhirnya menipu rakyat. Yang kita butuhkan ke depan adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Keteladanan itulah ukuran terbaik untuk melihat kualitas karakter seorang pemimpin. Ketika pemimpin berpidato tentang pentingnya meritokrasi untuk menjalankan suatu negara, maka itulah tindakan yang mestinya diambil, karena satu kesadaran bahwa meritokrasi adalah instrumen terbaik untuk memajukan satu bangsa, bukan kakistokrasi. Satu sistem pemerintahan yang diisi oleh mereka yang secara moral bangkrut. Itu sekedar contoh. Contoh lain adalah kesadaran bahwa ketika berpidato tentang pentingnya demokrasi, maka yang dikerjakan adalah keteladanan dengan memberikan ruang oposisi untuk memperoleh kebebasan melakukan kontrol dan penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif. Yang terjadi adalah oposisi dipersempit ruang geraknya, sehingga menjadi tidak punya kebebasan yang adil dan setara untuk melakukan kritik kepada kekuasaan. Pada pers, tentu saja metodenya tidak lagi membredel, tetapi dengan cara melakukan satu intervensi yang halus, dengan membeli ruang, membeli tempat yang akhirnya untuk melakukan satu intervensi terhadap kebebasan pers itu sendiri. Iklan juga tidak diberikan secara adil dan setara, sehingga ini tentu saja tidak dibiarkan mati sendiri gitu ya maksudnya. Exactly. Dan terakhir, tentu saja pada aspek rule of law, pada aspek penegakan aturan itu sendiri. Ingat ketika Bung Hatta mendirikan Republik bersandarkan pada hukum, Bung Hatta sadar betul bahwa aturan hukum itulah yang menjadi instrumen terbaik untuk menghindari tirani kekuasaan. Tapi apa yang terjadi adalah bukan aturan hukum yang ditegakkan, tapi pendekatan kekuasaan yang dominan, yang mengubah aturan hukum demi kepentingan politiknya, dan juga menggunakan hukum sebagai satu senjata politik untuk menekan para pesaing politik, dan terakhir tentu saja menggunakan hukum sebagai alat sandera terhadap mereka yang berbeda pandangan dengan kekuasaan. Baik. Sebelum saya ke Mas Gun-Gun, saya mau baca satu polling lagi nih. Ini cukup menarik ya. Boleh ditampilkan teman-teman untuk melihat polling yang kali ini. Ada pertanyaan tentang Anda optimis target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tercapai? Jawabannya adalah 70% ya. Jadi ini selaras dengan tadi polling yang sebelumnya ya, di segmen sebelumnya tentang percaya terhadap pemerintahan baru ini. Nah, lalu kita lihat polling selanjutnya. Nah, ini menarik seperti yang kita singgung tadi ya Mas Gun-Gun. Apakah stabilitas politik lebih penting dibandingkan demokrasi? 60% menyatakan lebih penting stabilitas politik. Mungkin ini dengan pertanyaan yang sudut pandangnya begini.
Lebih baik nggak ada yang protes-protes, demo, atau mungkin bersuara keras dalam sebuah tataran kebijakan atau program pemerintah. Yang penting stabil aja. Demokrasi nanti dulu. Bagaimana Anda melihat ini? Sebenarnya stabilitas politik itu bagian dari demokrasi sebenarnya. Iya, bahwa stabilitas politik itu penting ya. Ya. Tetapi kemudian jangan mereduksi stabilitas politik itu untuk kemudian kemapanan kelompok kecil orang. Ya. Itu yang kemudian bisa menjadi jebakan pada hilangnya ruh oposisi atau ruh suara yang bisa menyuarakan suara berbeda, menjadi the voice of voiceless. Ya, ya. Tadi seperti Mas Uki disampaikan, kita negara demokrasi butuh ruang yang kemudian bisa mengekspresikan cara pandang dan sikap berbeda, sehingga kemudian ada keseimbangan. Karena kalau tidak, maka akan terjadi tadi korporatisme yang berlebihan. Dan itu menyebabkan ketidaksehatan sistem. Kalau kita bicara misalnya demokrasi, maka hakikat dari suara berbeda untuk terwadahi itu menjadi sangat penting. Banyak sekali ya praktik kekuasaan yang akhirnya kemudian menjadi petaka bagi negara yang bersangkutan akibat kemudian selera kekuasaan itu menjadi lebih bersifat personal sentris. Ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana Libya, bagaimana Syria, dan tentu juga praktek banyak negara-negara lain. Ketika misalnya itu menjadi satu kekuatan yang sangat personal sentris atau kelompok tertentu ya, sentris itu kelompok tentu ya. akan merugikan dalam banyak hal. Nah, Indonesia kita sama-sama tahu ini highly fragmented multi-party system. Dan dengan fragmentasi kekuatan politik yang beragam ya, yang sangat kuat ya, terfragmentasi ini, ada jebakan yang kerap kali berulang. Apa itu? Yaitu akomodasi politik yang berlebihan. Sehingga kemudian kita bisa lihat misalnya bagaimana postur kabinet, bagaimana pengelolaan kekuasaan, itu kemudian menyebabkan itu jebakan ya? Iya, itu menjadi jebakan. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya seluruh kekuatan itu terkumulasi, maka selalu ada godaan kan untuk kemudian keluar dari hal-hal yang sebenarnya dikonsensuskan. Contoh misalnya, selalu ada godaan untuk terus ingin berkuasa. Iya kan? Kenapa? Karena menyadari bahwa dukungan politik bisa dikendalikan. Itu yang saya tadi sebut sebagai tendensi mayoritarian. Nah, kemudian kalau kita evaluasi proses itu kemudian kenapa juga bisa menjadi problem serius ketika misalnya akomodasi politik berlebihan. Karena juga penegakan hukum tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena ada mekanisme saling melindungi kan. Nah, tadi saya sudah singgung soal groupthink. Batasan afiliatif yang kemudian pada akhirnya muncul praktek saling menutupi itu kemudian kan menjadikan sistem menjadi tidak sehat. Gitu Mas Indra. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali mendiskusikan ini nanti memang di segmen terakhir ya. Kita akan coba paparkan atau mungkin bedah kalau dari sebelumnya Presiden Prabowo sudah pernah menyinggung tentang jangan bangga karena kita masuk G20 padahal banyak rakyat lapar. Artinya ini kalau kita menangkap secara umum ada upaya jangan terlena dengan soal framing-framing keberhasilan padahal banyak ketidakberhasilan di kanan kirinya. Kita akan ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.